Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang biasa. Merupakan sesuatu yang biasa ketika kita mengalami kadang hal yang menggembirakan, kadang juga hal-hal yang menyedihkan. Merupakan sesuatu yang biasa. Kadang tubuh kita sendiri ada kalanya kita merasa gembira dengan tubuh kita. Kita merasa gembira dengan hal-hal yang terjadi pada kita, terjadi pada harta benda kita, terjadi pada anak-anak kita. Ketika kita merasa tubuh kita fit, sehat banget, kita senang. Tapi kadang besok lusa sebaliknya kita sakit. Kita buka usaha, pertama buka laris, kita senang. Kita nggak tahu selanjutnya ternyata sangat sepi, bahkan akhirnya harus ditutup. Atau anak-anak kita dari usia kecil menggembirakan terus, begitu usia sekolah prestasinya membuat kita gembira, kita senang. Begitu udah dewasa, masuk dunia kerja, nyari kerja nggak dapet, malah justru merepotkan kita sedih. Siapapun kita ingin kenikmatan yang Allah anugerahkan pada kita itu tidak berganti dengan kesulitan. Kita ingin kenikmatan yang Allah berikan pada kita, pada harta benda kita, pada anak-anak kita berlanjut. Siapapun kita pasti menginginkan itu. Betul. Adakah cara yang harus kita kerjakan? Adakah kiat supaya nikmat yang Allah berikan pada kita tidak sesaat tapi berkelanjutan? Anak kita yang menggembirakan dari kecil, prestasi sekolahnya menggembirakan, lanjut sampai dia dewasa tetap menggembirakan. Kesehatan kita yang memang fit, lanjut sampai kita tua tetap fit. Harta benda kita yang rezeki kita stabil, lanjut sampai tua stabil, sampai kita mati. Ada nggak kiat yang harus kita lakukan? Sudah tentu kiat pertama, semua nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, semua nikmat yang Allah curahkan pada kita harus kita syukuri. Ini kiat yang wajib nih. Sesuai dengan janji Allah di surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum al-ayat. Jika kamu syukuri nikmat-nikmatku, pasti aku akan tambahkan nikmat itu padamu. Adakah kiat lain? Ada. Ketika kepada Rasul Allah turunkan surah Al-Kahfi, khususnya ayat 39, di situ cerita tentang dua orang saudara yang dapat warisan harta dari orang tuanya. Yang satu dia lebih cinta akhirat, harta warisannya digunakan untuk infak, sedekah jariyah dan lain sebagainya. Yang satunya lagi dia lebih cinta dunia, harta warisannya dia investasikan untuk bisnis, untuk perkebunan.
Saudaranya yang cinta akhirat, sepintas hartanya habis karena diinfak sodakohkan. Dia hartanya berkembang. Suatu hari dia ajak saudaranya itu untuk melihat kebunnya yang demikian indah. Ketika memasuki area perkebunan, saudara yang cinta dunia ini masuk begitu saja. Dia tidak membaca apapun yang mengisyaratkan bahwa semua itu merupakan anugerah dari Allah. Oleh saudaranya yang mantap imannya, yang lebih cinta akhirat, dia dikritik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Mengapa ketika tadi kamu masuk kebunmu ini kamu tidak membaca Masya Allah la quwwata illa billah? Meskipun kamu lihat aku, hartaku sedikit dibanding kamu, keturunanku pun sedikit dibanding kamu. Ketika Rasul menjelaskan ayat ini, Rasulullah Muhammad SAW memberitahukan kepada umat beliau, kepada para sahabat, bahwa siapapun yang ingin anugerah nikmat dari Allah, baik nikmat pada dirinya sendiri, nikmat pada hartanya, atau nikmat pada anak-anaknya, Allah langgengkan, Allah permanenkan. Rasul perintahkan kita untuk membaca Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi ini bacaan sebagai wirid untuk melanggengkan nikmat Allah pada kita. Anak kita yang menggembirakan, begitu kita lihat momen anak kita menggembirakan, baca ini Masya Allah la quwwata illa billah. Ini sebagai wujud keyakinan kita bahwa anak kita menggembirakan itu adalah kehendak Allah. Dengan itu kita mengakui bahwa kita tidak bisa berbuat apapun tanpa kehendak Allah. Kita minta agar kehendak Allah itu terus dan terus diberikan pada kita. Dalam hadis An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'a syai'an yu'jibuhu faqala ma syaa Allah la quwwata illa billah lam yadurruhu. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, siapa saja yang melihat sesuatu yang menakjubkannya, siapa saja yang melihat sesuatu yang menakjubkannya, lalu dia membaca Masya Allah la quwwata illa billah, lam yadurruhu, niscaya sesuatu itu tidak akan membahayakan dia. Kita melihat bisnis kita berkembang, kita takjub, kita baca Masya Allah la quwwata illa billah, insya Allah bisnis itu akan terus berkembang. Badan kita takjub karena kita sehat, kita fit. Padahal teman-teman kita di usia yang sama banyak yang sudah berat. Kita baca sebagai ungkapan syukur Masya Allah la quwwata illa billah, insya Allah vitalitas badan kita akan berkelanjutan. Di hadis yang lain, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma an'amallahu azza wa jalla ala abdin ni'matan min ahlin aw malin aw waladin fayaqulu ma sya'allah la quwwata illa billah fayara fihi afatan dunal maut. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat apapun yang Allah anugerahkan kepada hambanya, baik nikmat itu nikmat pada keluarganya,
pada hartanya atau pada anak-anaknya, lalu dia baca ketika mendapatkan nikmat itu, Masya Allah la quwata illa billah, fayara fihi afatan dunal maut. Dia tidak akan melihat hal yang tidak menggembirakan. Dia tidak akan melihat hal yang mengecewakan di dalam nikmat-nikmat itu kecuali kematian. Jadi bacaan simpel sebagai upaya kedua untuk melanggengkan nikmat Allah. Upaya pertama, kita syukuri nikmat Allah dengan sebenar-benar syukur, dan upaya kedua dengan bacaan simpel ini, yaitu Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Semua ini terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada kekuatan untuk bisa mewujudkan hal ini kecuali atas kehendak Allah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.